Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kami informasikan tentang informasi yang baru Bapak Ibu, yaitu tentang sistem penggajian ASN. Informasi ini kami kutip dari stasiun berita CNN Indonesia Bapak Ibu. Bagaimana informasinya? Mari kita ikuti. Dalam headline CNN Indonesia hari Selasa kemarin Bapak Ibu, Korpri desak evaluasi sistem penggajian ASN imbas dari kasus Rafael Alun. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Sudan Arief Rumuwoh mendesak perombakan sistem penggajian berskala nasional usai ramai kasus pegawai Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun. Menurutnya, timpangnya besaran gaji dan gaya hidup mewah para pejabat Kementerian Keuangan berawal dari penentuan tunjangan yang salah kaprah. Harus ada komite penggajian nasional yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Di situ mengatur sistem penggajian nasional termasuk mengatur faktor risiko, kata Zudan. Zudan mengkritisi soal risiko pekerjaan yang menjadi dalih mengapa pendapatan pegawai Kementerian Keuangan di pusat menjadi begitu tinggi. Ada yang menyampaikan kepada saya begini, Pak, tunjangan kinerja itu disusun berdasarkan profil risiko. Semakin berisiko kerjanya, semakin besar tunjangan kinerjanya, kata Zudan. Menurut Zudan, alasan tersebut sama dengan empati dan tidak memiliki kepekaan sosial. Ia kemudian membandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi seperti tenaga kesehatan yang berjuang semasa pandemi COVID-19. Kalau berpikir risiko, tentu kita melihat teman-teman yang bekerja di sektor kesehatan, dokter, bidan, perawat yang bekerja di RS, PNS yang bekerja di RS itu risikonya besar, kata Zudan. Dia bergulat dengan penyakit, resikonya adalah nyawa. Ternyata tunjangan kinerjanya tidak setinggi Direktorat Jenderal Pajak, sambungnya. Selain contoh-contoh yang ia berikan di atas, Zudan juga merujuk kepada tidak adilnya sistem yang berlaku untuk ASN di luar DKI Jakarta. Menurutnya, sistem penggajian yang timpang membuat jurang pemisah itu semakin kentara. Hal ini berimbas kepada munculnya pola promosi, mutasi, dan rotasi yang tidak berkeadilan. Pegawai Kementerian Keuangan Eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak misalnya dikirim menjadi camat di Kabupaten Lembata, tidak mau, nangis dia, ujarnya memberi contoh. Tapi coba camat di Kabupaten Nagan Raya, sama-sama Eselon 3, lalu dikirim menjadi subdit di Direktorat Jenderal Pajak, dia akan senang, sambung Zudan. Menurutnya saat ini pola mutasi seperti itu akan sulit karena masing-masing kementerian lembaga memiliki pendapatan dengan ketimpangan tinggi. Untuk itu ia mendesak agar Presiden segera membentuk komite nasional yang merombak seluruh sistem penggajian tersebut. Nah, hal-hal seperti ini harus menjadi pemikiran menyeluruh dari komite yang harus dibentuk oleh Bapak Presiden. Komite yang mengatur sistem penggajian nasional. Kalaupun tidak, dibentuk saja dari menteri-menteri secara ex officio, ujarnya. Pemaparan Zudan di atas mengacu kepada fenomena gaya hidup mewah dan pamer kekayaan dari para pejabat pemerintah yang menjadi sorotan publik, bahkan hingga membuat Presiden Joko Widodo buka suara. Jokowi minta agar semua pimpinan pemerintahan dan lembaga bisa mendisiplinkan jajarannya agar tidak mencederai kepercayaan masyarakat. Selain itu, Jokowi juga meminta para pimpinan kementerian lembaga membersihkan dan membenahi institusinya masing-masing agar tidak ada lagi pejabat yang pamer harta dan gaya hidup mewah. Itulah Bapak Ibu sebagian dari informasi tentang tuntutan dari Korpri untuk mengevaluasi sistem penggajian ASN di kementerian dan lembaga di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.